Halo, selamat datang teman-teman di channel 19 ke 19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan atau membahas Joseki 44 atau titik Hoshi bagian yang ke-6 gitu ya. Oke, jadi kemarin yang kalau teman-teman udah lihat Joseki yang bagian kelima, putih ke sini dan hitam jepit ke sini ya. Nextnya putih ambil sansan. Nah, kalau di bagian kelima kemarin hitamnya kan cut, tujuannya biar putih dua ini nggak terhubung gitu. Oke, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana kalau hitam nggak jalan ke sini, tapi jalan ke sini. Jadi ini juga bisa. Jadi ini juga termasuk Joseki. Oke, tentu aja karena hitamnya nggak potong di sini, tadi hitam karena nggak jalan ke sini, hitamnya jalan ke sini, nextnya putih bisa nyambung seperti ini. Gitu ya. Oke, polanya, nah selanjutnya saya akan perlihatkan dulu polanya. Next hitamnya seperti ini, hitamnya ke sini, putihnya ke sini, terakhir hitamnya ke sini. Ya, oke, saya akan coba jelaskan lagi. Oke, tadi seperti yang teman-teman udah tahu, uh, hitam ke sini, berarti putihnya bisa connect dengan temannya. Oke, nextnya hitamnya jalan ke sini. Kenapa hitam harus jalan ke sini? Misalkan kalau hitamnya ke tempat lain, misalkan hitamnya pindah ke tempat lain, misalnya hitam tenuki lah, putih bisa ke sini, gitu loh. Jadi kalau teman-teman misalkan bingung ya, kenapa lihat profesional jalan ke situ? Kalian bisa coba metode seperti ini. Bagaimana kalau hitamnya pindah ke tempat lain atau tenuki gitu loh. Putihnya kemana atau lawannya kemana kalau kita tenuki gitu. Ya, jadi putihnya ke sini. Kalau putih ke sini, ya kalau teman-teman lihat, ini satu jadi sendirian dan ini sedikit tertekan oleh putih. Gitu ya. Karena di sini putih udah kuat, 4 batu gitu ya. Jadi hitamnya kebagi dua gini, nggak enak gitu ya. Jadi biasanya hitamnya juga nggak tenuki, hitamnya ini. Karena ini termasuk sente. Kalau putihnya pindah ke tempat lain sekarang, ya misalkan ke sinilah, hitamnya bisa cut di sini, putih blok dari bawah. Nah, dari sini, di poin ini, teman-teman bisa cut dari sini. Ya. Kalau putihnya Atari, nextnya hitam cut balik dari sini. Gitu loh. Atari balik. Putihnya pasti makan ini. Karena nggak mungkin nggak makan, pasti makan ini. Nextnya, hitam kan bisa dapat ini. Ya. Ya, sico. Tergantung lihat. Kalau siconya nggak berhasil, buang satu batu pun nggak masalah loh. Bentuk seperti ini tetap bagus buat hitam. Hitam punya tembok. Putih cuma beberapa poin kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kira-kira seperti itu. Nggak banyak, tapi hitam nih banyak keuntungan. Buat wilayah di tengah tuh bagus. Tembok itu buat wilayah di tengah tuh bagus gitu. Jadi posisi seperti ini pun bagus buat hitam gitu. Sekalipun buang satu batu gitu ya. Ya, atau bisa juga sico gitu. Ya. Oke, jadi ya ini bagus buat hitam. Posisi seperti ini bagus buat hitam. Oke, jadi kita ulang. Putih jalan di sini, hitam jalan di sini. Kalau putihnya tempat lain, hitamnya dekat di sini. Kalau putihnya blok, hitamnya bisa cut di sini. Ya. Kalau putihnya Atari tadi, yang seperti tadi, jadi bagus buat hitam kan? Oke. Bagaimana kalau putihnya ini? Kalau putihnya itu ya, hitamnya ini. Putih ini nggak bisa lari. Misalkan mau lari nih, putih mau lari ke sini. Nextnya, hitam ke sini. Kalau putih lari ke sini tinggal blok, yang mati hitam duluan, 4 batu. Gitu. Ingat ya, dorongnya harus dari sini, tutupnya harus dari sini, jangan dari sini. Karena kalau dari sini, ya putihnya terima kasih, putihnya akan belok sini, yang mati malah dua hitam ini yang mati. Malah dua batu hitam ini yang mati. Jadi ini nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Jadi buat hitam, tentu aja harusnya dari sini, gitu. Nah, ini putihnya mati, plus putih ini pun belum aman, gitu. Putih ini belum aman, gitu. Dia masih harus lari lagi, karena hitamnya di sini udah kuat, ini putih udah mati, di sini pun ada hitam, gitu. Jadi putihnya pun mesti lari lagi, sibuk lagi, gitu. Ya, jadi ini sangat nggak bagus gitu ya. Oke, jadi kalau putihnya sini, hitamnya sini, alasan itulah, misal putih nggak bisa pindah ke tempat lain, gitu loh. Makanya putih responnya di sini, ya. Kenapa di sini, gitu loh? Karena kalau misalkan kayak tadi nih, hitamnya cut di sini, putih ke sini, hitam. Sekarang kalau jalan di sini, cut di sini, ya sekarang putih tinggal ini dan udah selesai, ya.
Paling hitamnya cuman begini doang gitu. Ya, paling hitamnya bisanya itu aja gitu loh. Oke, jadi alasan itulah putih ini tuh bisa protect cut di sini. Ya, misalkan putihnya ke sini bagaimana? Kalau putihnya ke sini, hitamnya tetap bisa cut. Putihnya misalkan blok dari bawah, misalkan mau nyambung dari bawah, sama cutnya di sini lagi. Kalau putihnya Atari hitam, hitamnya Atari balik, putihnya makan. Nah, sekarang dua ini bahaya kan? Ya dia mesti lari lagi kan, gitu loh. Mesti lari lagi gitu. Ya kurang bagus lah dibuat lari-lari begitu tanpa bahkan nggak dapat keuntungan apa-apa, nggak dapat wilayah gitu loh, nggak ngerusak juga, malah dia cuma sekedar lari doang, itu sangat nggak bagus gitu, dan permainan itu nggak bagus gitu. Jadi masih ada cut di sini. Kalau putihnya ini ya lagi-lagi hitamnya ambil ini gitu ya, putih mau lari pun percuma kan, dan ini pun masih belum aman gitu. Ya setidaknya lebih bagus lah polanya dibandingkan tadi, cuman ya tetap aja nggak enak kan sewaktu-waktu tuh misalkan hitamnya lari seperti ini pun, ini kan kejepit gitu, kurang enak. Oke, jadi C nggak bisa. Oke, bagaimana? Ada respon lain nggak atau ada langkah lain nggak? Putih pun bisa langkah ini. Ya. Kenapa? Karena sekarang kalau hitamnya ini, putihnya ini, ingat tadi kita cut dari sini ya. Kita coba lagi cut dari sini. Nextnya, putih sekarang bisa ini, tiger mode atau ya udah ini aja. Sekarang kan hitam nggak bisa ini. Ya, kalau tadi kan bisa hitam ke sini karena posisi Atari. Sekarang hitam nggak bisa ke sini. Sekarang putih udah tinggal ini ya, hitam yang mati. Gitu. Jadi langkah D ini protect cutting point juga. Gitu. Ya hitam ya lanjutnya ya sudah, ya udah ini aja juga nggak apa-apa gitu loh. Ya. Nextnya seperti ini. Gitu ya, kurang lebih. Ya ini hitam boleh ke tempat lain juga gitu. Oke, atau misalkan kalau hitamnya blok sini, putihnya cut, hitamnya connect. Kalau putihnya ini bagaimana? Hitam Atari dari sini, putih kan pasti makan nih. Ya bisa juga sih ini sih. Ya kalau itu ya hitam kan makan gitu. Ya kalau putihnya makan, nextnya hitam dari sini, Atari. Ya jadi bukan Atari dari sini ya. Kalau Atari dari sini putihnya nyambung semua, hitamnya yang mati. Gitu. Jadi Atari dari sini, putih kan pasti sini. Ya biarkan satu mati. Hitam Atari lagi, putih pasti makan ya. Terakhir ini pun 3 mati semua kan. Gitu. Jadi kalau ini bagus buat hitam karena putih cuma dapat berapa poin dan hitam dapat corner gitu gede gitu. Plus corner plus tembok. Itu sangat bagus gitu. Corner plus tembok itu udah bagus banget. Bisa seperti itu ya. Jadi ya hitam cukup ini aja cukup gitu. Jadi putih responnya C nggak bisa, hanya A atau D gitu ya. Ya ini pun boleh kok. Ini juga langsung boleh. Hitamnya bisa ini boleh juga, atau ya ini juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau ini hitam juga boleh ini atau ini gitu ya, pindah ke tempat lain gitu ya polanya. Tapi biasanya kenapa nggak ini aja, kok putihnya nggak ini aja ya, putihnya ambil ini. Nah next kan hitamnya kan harus jalan ini menurut Joseki gitu ya. Kalau putihnya ini ya tinggal blok, putihnya ini tinggal blok gitu. Jadi ada alasan kok kenapa putihnya jalan ke sini, ke F18 tadi ini ya, ke F18 tadi ini ada alasannya. Nah saya kasih lihat, hitamnya kan jalan sini nih. Nantinya ada celah buat putih. Misalkan suatu saat putih bisa jalan ke sini gitu loh. Ada celah putih nyambung dari bawah. Kalau hitamnya nutup dari bawah, putihnya ya keluar bisa atau bikin wilayah juga bisa gitu loh. Ya. Kalau hitamnya cegat putih balik ya, putih masih ada ini gitu loh. Ya, masih ada celah di sana gitu. Kan kalau hitamnya ini, putihnya ini. Kalau hitamnya Atari, ya dari atas aja. Ya. Sekarang putihnya bagus malah. Seperti itu. Jadi ini kan ada celah, hitam pun harus tutup lagi. Ya ini hitamnya mati. Gitu. Jadi ada kekurangannya. Sekali lagi, pasti biasanya Joseki itu nggak 100% sempurna gitu. Pasti ada plus minusnya. Ya. Jadi makanya putihnya ambil ini. Bukan ambil jalan yang tadi. Di sini jalan ke E gitu loh. Ke E17 gitu. Jadi karena itulah ini gitu. Hitamnya sini, nanti sewaktu-waktu putih bisa jalan ke B. Ya, ada
putih bisa ambil B gitu. Oke, tapi bagusnya hitam apa? Bagusnya hitam ya dapat tembok. Ya dapat tembok aja gitu loh. Biarpun putih dapat corner ya di sini ya. Plus ada ini bonus satu, tapi hitam dapat tembok gitu loh. Tembok di luar, dan ini bagus buat hitam misalkan kalau kalian mau main moyo, mau main di tengah gitu. Ini bagus gitu. Saya akan coba kasih lihat ya. Misalkan ya, misalkan seperti ini. Teman-teman misalkan hitam ya. Ya, misalkan Sandraense lah biasa. Ini. Ya, putihnya ini. Kita pola Joseki yang tadi. Hitamnya pincer, ya jepit. Putihnya ambil sansan. Hitamnya ini. Putihnya ini. Next, hitamnya ini. Putihnya ini. Terakhir, hitam ini. Ya. Ini bagus buat bikin wilayah di tengah. Gitu. Ya, misalkan sekarang putihnya inilah. Kalian lihat ya. Kita misalkan bisa jalan seperti, misalkan inilah. Ya. Kita pakai Joseki yang biasa juga, yang sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Hitamnya sini, putihnya blok, hitam protect cutting point, putihnya ini. Dan karena hitam udah ada sini, sekarang bahkan kita bisa pindah ke tempat lain, gitu ya. Misalkan kita taruh aja di tengah deh. Teman-teman lihat, ini wilayah hitam jadi gede di tengah, gitu loh. Ya, jadi temboknya tuh bagus gitu. Jadi ini tuh bagus buat ngembangin wilayah di tengah, gitu loh. Tapi buat putih juga nggak jelek-jelek banget, gitu loh. Jadi yang namanya Joseki itu, pola Joseki biasanya win-win gitu loh. Jadi nggak terlalu berat ke sebelah gitu loh. Jadi nggak, biasanya buat putih juga ya oke lah, buat hitamnya pun oke gitu. Nggak salah satu berat sebelah, yang satu untungin banget buat satu pihak, yang satu jelek gitu. Misalkan putihnya jadi bagus, hitamnya jelek, ya itu biasanya Joseki seperti itu ya jarang digunakan gitu. Biasanya nggak dipakai gitu. Atau bahkan biasanya udah nggak disebut Joseki lagi gitu. Ya, jadi biasanya Joseki itu biasanya oke, masih win-win gitu, masih kedua-duanya masih ya oke lah, kurang lebih. Kalau ada perbedaan dikit ya mungkin nggak banyak gitu, pasti ada plus minusnya gitu. Joseki itu seperti itu. Jadi ya biarpun seperti ini, biarpun hitam hanya dapat keuntungan di dapat tembok, tapi kalau kalian mau main moyo atau bikin wilayah di tengah, ya ini bagus gitu ya. Oke, jadi saya sekali lagi coba ulangin polanya. Hitam ke sini, putih ke sini, hitam jepit, putih ini, hitam ini, putih ini. Next, hitamnya jalan ke sini, putihnya ini, dan terakhir hitam ini. Gitu ya. Oke. Ya, tadi ini bagus misalkan hitam bikin moyo di tengah. Ya, tapi misalkan bentuknya seperti ini. Misalkan di sini putihnya banyak gitu. Misalnya di sini putihnya kuat. Di sini putihnya kuat. Misalkan ya ini juga ada putihnya gitu. Misalkan di sini bahkan ada putihnya gitu. Ya, kalau bentuk seperti ini ya nggak disarankan, karena bentuk seperti ini hitamnya kan jelek. Ya. Bentuk seperti ini hitamnya jelek. Gitu. Sekali lagi, kalau Joseki harus lihat dari situasi di atas papan, atau kalian punya planning seperti apa. Kalian ingin main seperti apa, atau pengen punya gambaran seperti apa, kalian ingin bentuk wilayah tuh seperti apa atau bagaimana, itu kalian pakai Joseki yang kira-kira cocok buat rencana kalian. Jadi itu tujuannya kalian belajar Joseki itu gitu loh. Bukan berarti ya harus jalan ke sini, harus jalan ke sini, ya enggak juga gitu. Jadi ada Joseki yang bagus buat situasi atau kondisi tertentu gitu, atau sesuai planning kalian harus milih Joseki yang kira-kira cocok buat itu gitu ya. Kalau seperti ini ya, hitam ya jelek gitu loh. Jadi kalau seperti itu, misalkan sekali lagi ya, misalkan di sini banyak putih lah gitu. Di sini ada banyak putih. Oke. Misalkan ke putih di sini, hitam di sini, putih ke sini. Kalau kalian pakai pola Joseki yang tadi, ya ini kurang bagus buat hitam gitu, karena pinggir-pinggirnya hitam udah kuat gitu. Jadi mungkin buat amannya hitam ini aja ya, pakai pola Joseki yang sebelumnya saya sudah jelaskan juga gitu ya. Nah, kalau dari sini ya ini boleh ini biar lebih amannya gitu, karena misalkan darah putih dari luar udah kuat gitu, atau ya ini dulu juga nggak masalah gitu ya. Atau pindah tempat lain pun nggak masalah. Sekali lagi harus lihat situasi ya, kalian harus pertimbangkan sendiri. Kalian harus kira-kira konsekuensinya lihat sendiri, bagaimana kalau misalkan kita melangkah begini atau menggunakan pola Joseki yang ini ya. Kalian harus coba kira-kira sendiri gitu ya. Ya, tergantung rencana kalian tentu saja dan situasi di atas papan ya.
Jadi mungkin kira-kira itu aja. Ya silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanya, silakan ketikkan di kolom komentar ya. Silakan diulang-ulang lagi kalau misalnya masih ada yang belum jelas gitu ya. Atau kalau bingung ya ketik aja di kolom komentar lah. Oke. Ya mungkin itu aja. Silakan like, subscribe, komen, share juga channel ini ke teman-teman lainnya mungkin ingin belajar atau tertarik bermain Igo ya. Karena di kolom playlist baik sekali saya sudah memberikan berbagai tutorial Igo gitu ya. Dari buat pemula banget sampai tingkat lanjut gitu. Jadi kita bisa belajar di sana. Ya teman-teman juga bisa cek kolom deskripsi di bawah ya karena mungkin ada beberapa informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan di sana gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.